Tidak ada pilihan lain. Benahi partai politik dulu. Karena sumber persoalan adalah partai politik. Partai politik itu bagaikan Tuhan kedua di dunia. Yang memproduksi kekuasaan. Jadi benahi dulu partai politik ini. Selama partai politik menjadi pelembagaan feudalisme politik dan politik dinasti dan peternakan politik oligarki, jangan berharap bangsa ini akan baik dan demokrasi kita akan bermartabat. Bertemu lagi di seri keempat yang dimana pada seri keempat ini kita mengundang langsung ya narasumber kita di seri pertama yaitu Dr. Uhaib As'ad MSc ya. Beliau sebagai pengamat politik dan juga akademisi di Uniska. Yang kedua Prof. Denny Indrayana ya. Beliau sebagai pakar hukum tata negara dan posisi beliau sekarang ada di Melbourne, Australia. Yang ketiga yaitu Abdi Raya ya. Jadi kenapa kita ambil tema bangun kesadaran politik ya pada diskusi yang keempat ini karena banyak ya setelah kita teliti dan kita kaji banyak yang belum melek tentang apa sih pentingnya berkesadaran politik pada hari ini. Sebenarnya sasaran kita sebenarnya untuk mahasiswa ya karena mahasiswa sebagai agent of change ya dalam perubahan seharusnya sudah melek tentang politik ya, apalagi generasi muda akan menjadi penentu nanti di masa mendatang untuk mampu mengaktualisasikan diri dalam bidang politik. Ya, ditambah lagi kenapa kita ambil temanya tentang ancaman resesi ya. Jadi saya teringat tentang kutipan dari atau pidato dari Presiden Jokowi kita ya, yang menyampaikan juga tentang ancaman resesi nanti di tahun 2023 ya. Jadi semua negara juga bingung hari ini ya untuk mencari jalan keluar dari kondisi gelap ini ya. Serta menjadi isu pembahasan utama dalam KTT G20 di Bali ya, ajang berkumpulnya para pemimpin dunia. Tapi sampai saat ini kita belum tahu nih apa sih klimaks yang ada di G20 di Bali tersebut ya. Makanya ini penting karena nanti pembahasan ini akan dikupas tuntas ya oleh tiga narasumber kita ya, yang nanti kita bisa tahu sendiri kan, Prof. Wahab memang orang yang expert di bidang perpolitikan ya. Hari ini beliau juga masih aktif di dosen di Uniska. Ya, jadi mari nanti kita sama-sama ya, kita simak sama-sama apa sih yang dipaparkan ya. Jadi sama-sama kita menyimak nanti apa yang akan disampaikan oleh ketiga narasumber ini ya. Oke. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator acara. Ya, silakan. Oke, baik. Berikutnya mungkin tanggapan dari narasumber yang kita mulai dulu dari Bapak Dr. Uhaib. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Sebetulnya kita ini masih bicara soal bagaimana mengecat langit, menggarami laut, mengirim garam ke Pulau Madura. Dan itu tema-tema yang tidak pernah usang kita bicarakan. Tapi sebagai seorang akademisi, tentu saja kita nggak pernah bosan bicara soal ini. Tema ini sebetulnya menarik. Cuman mungkin timingnya kurang tepat. Sehingga yang hadir nggak banyak. Mudah-mudahan lewat Zoom ini banyak yang mendengarkan apa yang sedang kami diskusikan. Dan saya ingin menyampaikan kepada Prof. Denny Indrayana di Melbourne, selamat sore Prof. Denny Indrayana yang sedang berada di Melbourne, Australia. Beliau bisa lewat online. Dan saya dan Bung Abdi Raya lewat offline. Saya ini kayak laki-laki panggilan. Hampir setiap minggu, setiap hari saya diundang jadi pembicara. 3 hari yang lalu di Jakarta saya. Bersama dengan
Abang Faisal Basri, dan mantan Ketua KPK Abraham Samad, dan banyak lagi yang lain. Bicara soal geng mafia, mafia tambang, bagaimana kebrengsekan kekuasaan dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan para oligarki. Itu tema yang kami diskusikan di sebuah tempat yang di Jakarta, dan itu menjadi satu markas pertautan ide dan gagasan komunitas minoritas yang ada di Jakarta, yaitu kelompok-kelompok yang memiliki kepedulian dan konsen terhadap persoalan bangsa dan negara. Hari ini kita hidup di sebuah negara yang tidak baik-baik amat. Tadi Bung Abdi bicara soal krisis dunia, tapi saya ingin bicara lebih spesifik. Krisis Indonesia, itu aja yang nyata-nyata dulu. Kita sekarang ini sedang mengalami defisit demokrasi, mengalami defisit moral politik, mengalami defisit ekonomi, defisit kebudayaan, semua mengalami degradasi. Jadi kalau tadi Bung Abdi melanglang buana bagaimana memetakan geopolitik dunia, saya lebih spesifik Indonesia saja. Yang terjadi hari ini adalah krisis akhlak politik. Makanya kita rusak seperti sekarang ini, karena tidak lagi negara ini dikendalikan oleh moral politik. Etika politik sudah menjadi barang yang sangat langka. Nyaris kita mengelola kekuasaan ini tidak memiliki etika dan moral akhlak politik. Yang penting bagaimana menggunakan kekuasaan untuk saling merampok, saling menyandra, mumpung berkuasa. Ini yang terjadi hari ini. Saudara sekalian, tema yang saya lihat ini membangun kesadaran politik. Presiden Jokowi di awal periode pertama itu sudah pagi-pagi sudah mendeklar bicara soal revolusi mental. Bicara soal bangsa ini harus dikendalikan dengan moral dan mental. Tetapi apa yang kita saksikan seiring perjalanan waktu dalam rentang waktu kekuasaan Presiden Jokowi, revolusi mental ini sepertinya tidak pernah terwujud. Justru berbanding lurus dengan praktek KKN dan korupsi dan nepotisme. Jadi nggak ada. Yang ada revolusi korupsi di semua lini kehidupan. Gampang untuk mengecek di mana tidak bekerjanya revolusi mental yang dideklar oleh Presiden Jokowi. Mari kita lihat data kepala daerah yang ditangkap KPK, bupati, gubernur, wali kota, jadi menjadi parade korupsi yang terstruktur di negeri ini. Indonesia ditempatkan menjadi negara yang paling terkorup di dunia. Dan di Asia Tenggara, polisi yang paling rusak di Asia Tenggara ini. Ranking pertama. The most police corruption in the Southeast Asia. Jadi Indonesia ini, yang jelek-jeleknya itu selalu ranking pertama, kedua di dunia. Jadi bukan yang baik-baik. Ini kan celaka kita ini sebagai bangsa. Sebagai sebuah negara besar, tetapi tidak mampu membuktikan bahwa kita ini sebuah negara yang memiliki martabat, marwah, persepsi korupsi, indeks
persepsi korupsi di dunia ini dari 180 negara, Indonesia menempati pada ranking 71 persepsi korupsi. Karena apa? Salah satu persoalannya adalah tidak bekerjanya law enforcement, penegakan hukum. Kemudian sistem politik kekuasaan yang ada ini semakin melahirkan struktur kesempatan para elit-elit politik dan elit ekonomi untuk saling menyandra, saling merampok, saling menguasai sumber daya ekonomi dan politik. Jadi ada satu struktur kekuasaan dalam konstruksi bangunan politik di negeri ini. Jadi sesungguhnya yang bertarung adalah para elit politik, para bandit-bandit politik, para bandit ekonomi ini yang saling berebut kuasa. Jadi rakyat itu sekedar menjadi satu agregasi kepentingan partai politik. Di mana-mana saya bilang, termasuk saya sampaikan beberapa waktu yang ada diskusi teman-teman di Jakarta, kalau negara ini mau baik, tidak ada pilihan lain, benahi partai politik dulu. Karena sumber persoalan adalah partai politik. Partai politik itu bagaikan Tuhan kedua di dunia yang memproduksi kekuasaan. Jadi benahi dulu partai politik ini. Selama partai politik menjadi pelembagaan feudalisme politik dan politik dinasti dan peternakan politik oligarki, jangan berharap bangsa ini akan baik dan demokrasi kita akan bermartabat. Jadi benahi dulu sistem partai politik. Undang-undang pemilu, ya, undang-undang partai politik itu benahi dulu. Kalau negeri ini mau baik, nggak ada pilihan lain. The source of the problem is partai political party. Jadi benahi dulu partai politik ini. Selama partai politik ini nggak benar, menjadi kartel, kata Profesor Dan Slater, selama partai politik ini menjadi arena peternakan politik, menjadi pelembagaan feodalisme politik, jangan berharap demokrasi kita akan melahirkan namanya demokrasi substantif. Seperti yang diteorisasikan Profesor William Case. Sejauh ini kita hanya menghadirkan demokrasi formalitas, demokrasi ritualistik. Dari pilkada ke pilkada, dari pilpres. Itu aja. Belum memberikan sebuah pencerdasan demokrasi yang berkualitas bagi bangsa ini. Nah, kawan-kawan semua, jadi kalau merindukan, memimpikan demokrasi masa depan Indonesia ke depan yang cemerlang dan cerdas, dandani dulu partai politik ini. Selama partai politik menjadi sarang mafia, sarang korupsi, peternakan feodalisme, jangan berharap demokrasi Indonesia ini akan lebih baik. Karena partai politik itu sebagai dapur kekuasaan yang memproduksi mesin kekuasaan. Ya kalau mesinnya nggak benar, nggak becus, apa yang mau diharap? Dan partai ini sekarang ini kayak korporasi, kayak perusahaan. Jadi elit-elit partai, khususnya ketua partai itu menganggap partai politik itu punya dia gitu loh. Ya. Menentukan siapa bupati, siapa wali kota, siapa gubernur. Jadi sangat tergantung keputusan itu elit politik, partai politik, bukan ditentukan oleh rakyat. Padahal secara teori, ini bicara teori.
Partai politik adalah representasi dari sebuah aspirasi dan ide rakyat. Tapi kan enggak. Partai politik itu hanya melingkar dengan di kalangan para elit. Dan betul kata Profesor Dan Slater, partai politik itu like as cartelization in Indonesia. Kayak kartel perusahaan. Dan celakanya lagi, partai politik sebagai alat dagang saat-saat menjelang pilpres, pilkada. Iya kan? Kalau mau calon presiden, calon bupati, mana ada yang gratis? Karena demokrasi kita, konstruksi arsitektur demokrasi kita, itu bangunannya demokrasi yang kapitalistik. Tentu saja karena demokrasi yang kapitalistik, semuanya ukuran parameter etisnya adalah uang. Terus bagaimana relevansinya dengan pernyataan Presiden Jokowi revolusi mental? Lalu apa hubungannya? Saya melihat ini semua hal-hal yang bersifat absurd saja. Nah, saudara sekalian, ini problem demokrasi kita hari ini. Bagaimana membangun kesadaran politik sebagaimana tema-tema diskusi hari ini? Loh, partai politik sendiri nggak punya kesadaran politik kok. Kalau mentalitinya mentaliti pedagang. Lalu apa yang bisa diharap? Yang celakanya lagi banyak ketua-ketua partai politik masuk penjara gitu ya. Tahu kan kalian semua ini kan? Elit-elit politik yang masuk penjara. Karena salah satu sumber korupsi partai politik di negeri ini. Bagaimana bisa membangun sebuah demokrasi yang bermartabat? Hulunya saja sudah rusak. Dan itu mengalir sampai ke hilir. Nah, saudara sekalian, karena demokrasi kita ini, demokrasi pragmatisme dan kapitalisme tentu berimbas kepada struktur logika masyarakat. Berimbas kepada publik. Seharusnya parpol sebagai instrumen demokrasi, tugas utamanya adalah membangun namanya civic education. Membangun pendidikan politik kewarganegaraan dan membangun literasi politik. Itu tugas partai politik. Mencerdaskan publik. Pertanyaan sekarang adalah, sudahkah rakyat dicerdaskan secara politik lewat partai politik? Ini pertanyaan penting. Kenapa pertanyaan ini harus kita ajukan? Karena ada efek terhadap praktek kenegaraan kita. Kalau rakyat Indonesia memiliki tingkat literasi politik yang tinggi, maka mampu mengeliminasi politik uang. Yang merusak bangsa ini kan money politik. Politik transaksional. Kan itu. Dan ini tidak pernah dicerdaskan oleh partai politik yang manapun. Makanya di Indonesia ini salah satu negara tingkat money politik yang di dunia tinggi itu di Indonesia. Untuk provinsi di Indonesia salah satunya Kalimantan Selatan. Apa yang bisa kita harap? Kita bicara demokrasi. Jadi kalau ingin melihat demokrasi ke depan, benahi dulu partai politik. Benahi sistem perundang-undangan pemilu. Bagaimana Anda bicara soal masa depan demokrasi? Yang bisa mencalonkan presiden kan hanya partai politik yang mempunyai ambang 20%. Namanya presiden threshold.
Ya di DPR ada 9 partai politik yang bisa mencalonkan tambah berkoalisi kan hanya PDIP. Iya kan? Nah, partai yang lain kalau ingin mencalonkan presiden harus berkoalisi. Karena ini undang-undang yang sangat menyesatkan alam demokrasi di Indonesia. Dan inilah demokrasi oligarki yang dipelihara. Dan MK tidak mau merevisi undang-undang ini. Ya, kelompok-kelompok masyarakat sudah mengajukan ke MK, tapi MK menolak. Ini kan melanggar konstitusi. Nggak ada di dunia ini. Tunjukkan sama saya, negara yang mana ada istilah ambang batas 20%. Nggak ada itu. Indonesia aja. Nggak ada di dunia ini. Istilah presiden threshold 20%. Dan ini mematikan demokrasi. Partai politik yang tidak memenuhi 20%, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya saya sering ngomong sama teman-teman, nggak usah lah Indonesia ini menganut multi party system. Ya cukup ada dua partai kayak di Amerika. Ada partai Demokrat, ada partai Republik. Ya kalau Demokrat yang menang, partai Republik jadi oposisi, nunggu bertarung 5 tahun akan datang. Daripada seperti sekarang ini nggak jelas. Nggak jelas. Dengan sistem banyak partai. Karena banyak partai juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Mau calonkan presiden partai sendiri nggak bisa. Karena tidak memenuhi persyaratan. Nah, dengan demikian maka nanti kalau lo ingin mencalonkan, maka harus ada partai gabungan dan ini transaksional lagi. Di situ lagi bagi-bagi. Siapa jadi menteri. Ya kan? Jadi politik bagi-bagi kekuasaan dengan sistem yang ada ini. Jadi kayak pasar gelap demokrasi, black market of demokrasi. Saudara sekali, ini problem kita sekarang ini. Dan ini berimbas pada kehidupan ekonomi. Ekonomi yang dikendalikan oleh kekuasaan oligarki. Karena politik dan ekonomi ini nggak bisa pisah. Ya. Kita kan tahu semua ini. Indonesia sedang disandera oleh kekuatan oligarki. Jadi kita nih hidup di alam POC baru gitu ya. Pada zaman POC sekian ratus tahun yang lalu menguasai jaringan perdagangan rempah-rempah di kawasan timur Indonesia. POC menguasai jaringan dagang di Ambon, di Maluku Utara, di Halmahera, di Ternate, di Tidore. Itu dalam konteks perdagangan. Itu zaman POC. Nah sekarang ini muncul gaya POC baru. Namanya bukan POC. Namanya oligarki. Tapi itu lebih jahat lagi daripada POC itu. Karena dia bukan lagi menguasai soal jaringan perdagangan, tapi juga menguasai jaringan politik dan partai politik. Bahkan agama. Jadi bukan hanya menguasai jaringan perdagangan ekonomi, hari ini yang disebut POC baru oligarki ini. Tapi juga menguasai jaringan kekuasaan politik dan bisa membeli partai politik. Ini yang tidak pernah paham mahasiswa sekarang ini. Bahwa kita hari ini hidup di alam POC baru. Dan itu lebih jahat daripada POC zaman penjajahan POC sekian ratus tahun yang lalu. The rise of new POC. Muncul ya POC baru sekarang ini. Yang menguasai jaringan
ekonomi, dan menguasai jaringan politik. Menguasai jaringan sumber daya alam, kelapa sawit, tambang batu bara, laut, udara. Semua dia kuasai. Karena dia memiliki kekuatan modal, kekuatan finansial, maka dia juga bisa membeli kekuasaan. Mendikte lembaga-lembaga demokrasi, mendikte KPU, mendikte Bawaslu, mendikte MK. Inilah jahatnya yang namanya oligarki. Saudara sekalian, oligarki itu berasal dari bahasa Yunani. Asal kata dari oligarsia. Artinya sekelompok kecil orang, tapi memiliki power ke ekonomi. Oligarki ini bukan cerita baru. Istilah oligarki itu ratusan tahun yang lalu. Profesor Robert Menschel sudah menulis buku The Iron Law Oligarki, hukum besi oligarki. Tapi istilah oligarki semakin populer ketika Profesor Fedi Erhadis dan Profesor Richard Robinson menulis buku Demokrasi and Oligarki in Indonesia. Banyak tulisan mengenai oligarki. Yang tidak kalah populernya tulisannya Profesor Jeffrey Winters yang menjadi buku wajib bagi anak-anak mahasiswa yang belajar studi politik. Buku yang sangat terkenal on oligarki. Oligarki yaitu kelompok kecil tapi memiliki powerful ekonomi. Kenapa bisa mereka muncul sebagai kekuatan ekonomi? Karena mereka mendapatkan proteksi dari negara. Mendapatkan lisensi proteksi kebijakan dari state, dari negara. Maka muncullah oligar pada zaman Soeharto misalnya. Saya tidak mengatakan tidak ada oligarki pada zaman Soeharto. Tapi oligarki itu hanya sebatas ada di Jakarta, di Cendana. Muncullah jaringan patronase bisnis, kroni kapitalis. Ada Lim Siong Leong, ada Bob Hasan, ada Prabowo Stejo. Jadi lingkaran jaringan istana. Itu namanya kroni kapitalisme. Dan banyak pengusaha-pengusaha muncul. Dia muncul karena dikasih proteksi oleh negara. Maka dikenal namanya erzak kapitalisme. Kapitalisme semua. Beda di negara Jepang, Korea, dan Taiwan. Dia muncul menjadi seorang pengusaha karena memiliki skill entrepreneurship. Bukan nyusu dengan negara, bukan diproteksi oleh negara, bukan difasilitasi oleh negara. Dia memiliki skill menjadi seorang pengusaha. Itu di Jepang, itu di Taiwan, itu di Korea Selatan. Silakan baca bukunya Profesor Yoshihara Konio yang berjudul Erzak Kapitalisme. Beda di Indonesia. Muncullah orang-orang pengusaha, khususnya di zaman Orde Baru. Saya tidak usah menyebut nama satu, nanti pulang saya dibilang provokator. Anda tahu. Muncullah si A, si B, itu karena nyusu dengan negara, difasilitasi, dikasih modal, dikasih proteksi. Karena dekat dengan jaringan kekuasaan, ada personal kontak dengan lingkaran kekuasaan. Beda di Korea Selatan, di Jepang. Dia muncul karena memiliki skill entrepreneurship. Beda di Indonesia. Itu di zaman Soeharto. Muncullah oligarki-oligarki yang ada di ketiak Orde Baru. Oke, itu pada zaman Orde Baru. Dan dia menguasai jaringan struktur ekonomi. Jadi gurita ekonomi itu kayak ikan gurita di laut, kepalanya di Jakarta, ekor kakinya ada di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, mengakumulasi sumber daya ekonomi lokal disedot ke Jakarta.
Baru dibagi-bagi nanti ke daerah dengan konsep pembangunan namanya trickle down effect. Yang memakai konsepnya Werosto itu. Tapi itu nggak jalan juga karena terlalu banyak korupsi. 20 sekian % kayak kata bapaknya Prabowo Subianto, Profesor Sumito Joyo Hadikusumo. Bagaimana netes pembangunan ke daerah? Selangnya buntu, banyak dikorupsi. Itu dengan konsep trickle down effect. Konsepnya W.B. Rosto. Itu yang dipakai pada zaman Orde Baru. Ya kita tahu arsitektur ekonominya Soeharto kan termasuk Emil Salim, Ali Wardana, Sumirtro, dan lain-lain sebagainya. Ya lulusan Berkeley, mafia Berkeley, Amerika Serikat. Nah sekarang kita hidup di era reformasi. 1998. Tentu saja salah satu agenda reformasi adalah penataan sistem politik dan ekonomi yang lebih baik. Karena orang menganggap zaman Soeharto ini penyalahgunaan kekuasaan dan praktek korupsi. Jadi ada perubahan institusi kekuasaan. Jadi sekarang melakukan pendekatan namanya neo institutionalism, institusionalisme baru, supaya menjawab problem demokrasi, persoalan demokrasi yang yang dibangun oleh rejim Orde Baru selama 32 tahun, nyaris demokrasi nggak jalan. Karena sistem kekuasaan pada zaman Soeharto adalah kekuasaan yang sangat sentralistik dan otoriter. Ya, kalau kita agak berpikir jernih, ya Soeharto kan tentara militer. Ya wajar kalau dia nggak pernah berpikir demokrasi. Selalu pendekatan security approach. Itu kan kosnya Soeharto, stability and harmonize. Bagaimana bisa membangun negeri ini kalau politik nggak harmonis? Jadi perlu ada stabilitas politik. Maka hampir semua kepala-kepala daerah, mulai dari bupati, gubernur, wali kota itu tentara. Dan tentara aktif. Untuk mengamankan stabilitas negara dan pembangunan supaya pembangunan Indonesia ini bisa jalan. Dan itu berhasil. Dan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 6%. Indonesia mendapat julukan The Tiger of Asia. Macan Asia. Selevel dengan Korea Selatan. Dan itu berhasil. Tetapi ingat, ini keberhasilan semu. Keberhasilan semu dan stabilitas semu. Karena yang dibangun hanya Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa, Kalimantan yang kaya sumber daya alam, di Papua apalagi, SDM-nya nggak terbangun. Jadi ada disparitas pembangunan antara kawasan timur Indonesia dan barat. Dan ini melahirkan kecemburuan sosial ekonomi. Nah, kawan-kawan semua, ini realitas sosial ekonomi pada zaman Orde Baru. Hari ini kita hidup di era demokrasi yang sudah lebih 20 tahun. Dengan harapan Indonesia akan lebih baik. Tapi faktanya seiring perjalanan waktu, justru demokrasi hari ini mengalami jalan bundur. Apa yang ditulis oleh pakar politik dari Amerika menyebut Indonesia backsliding of democracy yang disebut oleh Profesor Thomas Pepensky. Jadi Indonesia itu kayak kereta api, bis itu jalan mundur. Backsliding of democracy. Profesor Edmar Asfinal dalam bukunya Demokrasi for Sale. Demokrasi yang diperjualbelikan. Jadi demokrasi ini kayak barang dagangan. Diperjualbelikan saat-saat pilkada. Nah, bagaimana melahirkan demokrasi yang substantif? Rahim demokrasi kita itu sudah terkontaminasi dengan politik uang dan jual beli suara. Jadi, ibarat orang lagi hamil,
melahirkan bayi yang idiot. Karena dia nggak sehat ibunya. Itu masih bagus kalau idiot. Ada seorang ibu nggak pernah hamil-hamil karena mengalami menopause. Nah, Indonesia sekarang ini sedang melembagakan demokrasi menopause. Pak Hamdan, menopause apa menopause? Yang mana benar? Menopause apa menopause? Jadi seorang perempuan punya suami tapi nggak bisa melahirkan karena sudah menopause atau menopause. Lubangnya tertutup. Nah, begitu juga Indonesia. Jadi demokrasi kita ini sudah menopause. Nggak bisa melahirkan bayi yang cerdas, pemimpin yang berkualitas di daerah, karena rahim pilkada itu sudah dirusak oleh politik uang. Jadi arena pilkada itu diwarnai oleh politik uang. Nah, saudara sekalian, pertanyaan terakhir adalah bagaimana membangun kesadaran politik sebagaimana tema diskusi pada hari kita ini, pada sore hari ini. Kan begitu temanya. Membangun kesadaran politik. Bagaimana membangun kesadaran politik? Instrumennya dari mana? Siapa yang membangunkan kesadaran politik? Partai politik? Kampus? Tadi Pak moderator bilang mahasiswa sebagai the agent of social change. Enak diucapkan. Agen perubahan. Anda masih percaya dengan istilah-istilah yang bombastis itu? Saya nggak percaya lagi. Saya di dosen sudah 24 tahun. Saya baru ngajar langsung ke sini. Kalian semester berapa, adik anak-anak? Semester 5, Pak. Karena saya waktu kuliah itu dulu tidak ada mengenal semester. Sama Pak Andi Nurdin ini. Saya jelek-jelek gini lulusan UII Jogja. Gak ada istilah semester, tapi tingkat. Berarti kalau semester 5, tingkat 2,5, begitu ya? Saya semester tingkat 2, tingkat 3, buku di kamar saya itu isinya buku semua. Kayak ini. Ini sedikit ini. Kalian semester 5 punya buku 1 karena saya suruh beli bukunya Pak Uhaib. Bandingkan saya ketika kuliah S1 di Jogja tingkat 3, kalian semester 5. Iya. Dan tiada hari tanpa diskusi. Jadi saya itu kuliahnya 2, 3 bahkan. Kuliahnya di UII, yang kedua kuliahnya di HMI, yang ketiga kuliah di seminar kayak gini nih. Mahasiswa suruh seminar apalagi online itu susahnya setengah mati. Karena yang dipahami kuliah itu ya di ruangan kuliah. Itu pun setengah ngantuk. Ya saya itu kalau ngajarin kuliah mahasiswa kerja saya ngomel-ngomel aja. Sambil megang HP mahasiswanya. Jadi bagaimana bisa berharap Pak Modal bilang generasi milenial pemimpin masa depan. Student today, leader tomorrow. Apa iya? Tapi coba di Jalan Sultan Adan saksikan ini. Itu ada namanya KP Gardu Gardan itu. Habis maghrib itu penuh itu. Sampai jam 2 subuh itu. Tapi coba cek di kos. Ada nggak diskusi baca buku? Gimana baca buku? Buku aja gak punya. Saya jadi sini ini buku saya, tas saya ini. Saya nggak pernah jalan tidak bawa buku. Dan 1 bulan saya harus baca buku 700 halaman. Pagi itu saya harus baca buku. Minum kopi, ngerokok, baca buku. Itu wajib sarapan pagi bagi saya. Ini semester 5 nggak punya buku. Apalagi semester 1.
Ya, saya wajibkan mahasiswa beli buku. Saya paksa mahasiswa itu beli buku. Bagaimana kalian bisa? Ini saya nulis buku, udah 17 buku. Saya tulis ini. Ini saya cetak di Jogja. Teori politik dan fenomena politik. Bagaimana berharap bahwa masa depan di tangan mahasiswa? Otaknya kata Rocky Gerung, otaknya nggak punya isi kok. Jangan sampai ijazah itu hanya tanda bukti bahwa kamu pernah sekolah. Tapi kamu nggak pernah mikir. Beda loh, pernah sekolah dan pernah mikir. Makanya tema ini berani bicara dan berani mikir. Ini benar ini judul ini. Ya, kita sedih. Negara yang lain itu maju bukan karena kaya sumber daya alam, tambang, kelapa sawit, enggak. Berhentilah ngomong soal sumber daya alam. Sekarang ada pergeseran paradigma, bicara ke depan negara. Bukan tergantung lagi kepada sumber daya alam. Tapi tergantung namanya human resource development. Membangun kualitas manusia. Jepang nggak punya sumber daya alam. Apalagi Taiwan, Korea. Tapi dia bangun adalah kualitas pendidikan. Saya tadi ngomong begini di kampus. Setiap hari saya kalau ngajar, masih saya ngomong gini. Indonesia ini ada hampir 4.000 sekolah tinggi universitas. Malaysia itu nggak sampai 30 universitas. Apalagi Singapura. Tapi kita ranking universitas di Asia Tenggara, Indonesia nggak ada di bawah Malaysia dan Singapura. Apalagi di Asia. Vietnam, saya pernah ke Vietnam. Thailand, saya pernah ke Thailand. Terakhir saya 2013. Orang semua bicara menciptakan human resource development. Dengan Menteri Pendidikan yang ada sekarang ini, kita bingung nih, kampus merdeka, merdeka belajar. Apa maksudnya yang Menteri Pendidikan yang sekarang ini? Saya tanya sama mahasiswa tadi, mahasiswa muslim, kamu ngerti nggak apa istilah merdeka belajar, kampus merdeka? Apa maksudnya ini? Jadi otak mahasiswa sekarang ini sekedar bagaimana menjadi ahli-ahli online. Karena menteri yang ada ini kan pendiri Gojek online kan. Jadi otak-otak mahasiswa ini diciptakan jadi Gojek online semua. Ingat, the essential of education adalah how to value human being, kata Profesor Paulo Freire, ahli pendidik dari Brazil. Bukan lulusan sekedar menjadi robot-robot di industri. Saya sampai hari ini tidak paham dengan konsep kampus merdeka dan merdeka belajar. Nah, kawan-kawan semua, kualitas masa depan negara akan datang itu tergantung pendidikan, bukan tergantung sumber daya alam. Sumber daya alam tuh bisa habis, apalagi semacam tambang tidak terbarukan, namanya unrenewable resources. Jadi Bung Abdi Raya, teman-teman semua, kalau ingin melihat Indonesia ke depan, persiapkanlah sumber daya manusia Indonesia. Saya bilang sama mahasiswa, kamu jangan terlalu himung bangga orang Kalimantan karena ibu kota negara pindah ke IKN, Kaltim. Tuh baca YouTube-nya Pak Uhaib tuh, tulisan Pak Uhaib tuh. Ini tanggal 29 saya bicara IKN lagi dengan Profesor Husnul Maria dari Guru Besar UI. Saya baru dapat WA ini. Ya, saya tidak merendahkan universitas yang ada di Kalimantan. Karena saya orang Kalimantan. Tapi kalau cara gini, cara mahasiswa belajar. Bagaimana Anda bersaing dengan lulusan UGM, UI, ITB, IPB, datang mencari kerja ke Kaltim. Dengan membawa ijazah
lulusan sekolah-sekolah swasta di Kalsel ini. Ketemulah lulusan UI, lulusan UGM, lulusan ITB, lulusan UNAIR, lulusan UNHAS, lulusan Brawijaya, DIKN di Kalimantan Timur. No, ketemu di kantin. Misalnya, Mas, toko di Mas? Aku toko Jakarta. Kue lulusan apa? Lulusan UI. Mas, toko apa? Lulusan ITB, lulusan IPB, lulusan UNAIR. Mas, lulusan apa? Lulusan FISIP Uniska. Ibarat orang main tinju, nggak imbang permainan tinju ini. Ya mahasiswa disuruh baca buku juga malas, disuruh diskusi malas. Ya, oke. Sebentar, 2 menit lagi. Bagaimana bisa berkompetisi? Ini baru bicara dalam negeri loh. Belum bicara di era global, luar negeri. Jadi membangun kesadaran politik, benahi dulu deh partai politik dan sistem politik kita. Ya, selama partai politik masih gaya-gaya pedagang kartel, ya bagaimana bicara soal kesadaran politik? Ya, partai politik juga gak steril dengan praktik koruptif. Ya enggak? Lalu apa? Perguruan tinggi sebagai kekuatan transformatif knowledge, liberation and prophetic value nggak jalan juga. Apalagi dengan konsep kampus merdeka belajar dan belajar merdeka. Yang nggak jelas tuh konsep itu. Sekedar mahasiswa lulus menjadi robot di industri-industri kapitalis. Jadi tukang kayak sekrut itu loh. Peces-peces. Mahasiswa disibukkan hal-hal yang bersifat teknis. Gak pernah ngajak kampus itu kepada bagaimana berpikir dan berani bicara. Coba kampus itu diajarkan sekali-kali belajar menggelengkan kepala. Jangan hanya bisa nganggur, gitu juga dosen. Jangan hanya bisa angguk-angguk itu loh. Dosen juga harus belajar menggelengkan kepala. Bagaimana mengkritisi kebijakan pemerintah yang gak bijak. Itu tugas dosen. Adik-adik mahasiswa, belajarlah sekali-kali Anda gelengkan kepala. Demikian kata Bung Rocky Gerung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik. Sangat bersemangat sekali. Saya juga jadi terpicu ini. Jadi tadi dapat beberapa poin yang saya tangkap terkait tadi yang disampaikan revolusi mental tidak berjalan. Dan kemudian sudahkah rakyat dicerdaskan lewat partai politik? Kemudian tadi juga disampaikan bahwa Indonesia sudah monopause. Jadi bagaimana membangun kesadaran politik bagi generasi penerus bangsa ini? Nah, ini menjadi cerita yang sangat menarik ini. Tapi kita tahan dulu sebentar. Kita coba hubungi dulu Prof. Denny